Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya sampaikan kepada Bapak Wahyu Purbasantoso, SEMMCFRM, selaku dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management. Perkenalkan, saya Nadia Arifah Rahma dari kelas MJ802, Program Studi S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ulasan dari jurnal internasional yang berjudul Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security. Jurnal ini membahas secara komprehensif tentang pentingnya sistem informasi dalam supply chain management atau SCM, serta bagaimana sistem tersebut menghadapi ketidakpastian, risiko operasional, dan ancaman keamanan cyber di era digital yang semakin kompleks saat ini. Nah, abstrak dari jurnal ini menyoroti 5 poin penting. Pertama, penelitian ini mengevaluasi bagaimana perkembangan dan tren sistem informasi dalam manajemen rantai pasokan, baik saat ini maupun prediksi ke depannya. Dunia bisnis yang semakin terhubung membutuhkan sistem yang mampu beradaptasi cepat dan dengan perubahan. Kedua, fokus penelitian diarahkan pada perusahaan yang memiliki proses produksi kompleks. Dalam hal ini, perusahaan dengan banyak komponen dan rantai distribusi harus mampu menjaga efisiensi. Disinilah peran teknologi informasi sangat krusial. Ketiga, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Peneliti mengkaji data dan proses dari sejumlah perusahaan, menganalisis praktik SCM dan tantangan yang mereka hadapi dari sisi teknis maupun keamanan. Keempat, jurnal menjelaskan bahwa perusahaan harus mampu mengidentifikasi ketidakpastian seperti keterlambatan bahan baku, fluktuasi permintaan pasar, dan mengelola risiko seperti error dalam sistem, gangguan logistik, atau human error. Kemudian yang kelima, yang menjadi perhatian khusus adalah keamanan data di era digital. Data adalah aset paling berharga. Maka melindungi data dari peretasan, manipulasi, atau kebocoran menjadi keharusan dalam strategi SCM yang berbasis teknologi. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pendekatan baru yang mampu mendeteksi risiko lebih awal, terutama dalam sistem yang sangat cepat berubah. Menawarkan solusi yang komprehensif dalam menjaga keamanan data sensitif yang seringkali menjadi target empuk serangan cyber. Adapun latar belakang. Sebelum masuk ke masalah keamanan, mari kita pahami dulu apa itu supply chain management. SCM adalah proses pengolahan, pengadaan bahan baku, produk, penyimpanan barang, hingga pengiriman ke pelanggan akhir. Semua proses ini bertujuan untuk mencapai efisiensi biaya dan waktu. Nah, tujuan utama dari SCM yaitu menjaga agar aliran barang tetap lancar, memenuhi permintaan pelanggan dengan cepat dan tepat, mempercepat proses produksi, mengurangi stok berlebihan, dan tentu saja meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nah, dalam mendukung semua proses itu, sistem informasi sangat diperlukan. Dengan sistem informasi yang baik, perusahaan dapat merencanakan kebutuhan bahan secara tepat, menyesuaikan kapasitas produksi, dan menentukan jadwal pengiriman yang efisien. Manfaat nyata pun besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi dapat pertama, mempercepat proses bisnis hingga 40%, menurunkan biaya pengadaan bahan hingga 15%, mempercepat waktu masuk ke pasar, dan meningkatkan keuntungan perusahaan hingga 15%. Namun sayangnya, semakin bergantung pada sistem digital, maka keamanan juga semakin besar. Ancaman, maksud saya. Disinilah isu cyber security menjadi sangat penting.
Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah ancaman cyber utama yang dapat mengganggu SCM. Antara lain, yang pertama adalah kerentanan sistem. Banyak perusahaan masih menggunakan sistem dengan server yang belum terlindungi dengan baik, software yang tidak diperbaharui, dan layanan cloud tanpa autentikasi ganda. Hal ini membuat sistem sangat mudah ditembus. Kedua, jenis malware. SCM menjadi target berbagai jenis malware seperti Trojan, spyware, dan adware, keylogger, dan ransomware yang bisa mengekskripsi seluruh data dan meminta tebusan besar. Yang ketiga ada Business Email Compromise atau BEC. Ini adalah metode serangan di mana hacker menyamar sebagai pimpinan perusahaan, lalu menipu karyawan untuk mentransfer uang dan atau mengakses data penting. Teknik ini sulit dideteksi karena email yang digunakan seringkali sangat meyakinkan. Penelitian ini juga mencatat risiko tambahan yang makin besar, yaitu pertama, cloud dan DevOps tidak aman. Contoh kasus terjadi pada platform seperti MongoDB dan Docker yang banyak ditemukan tanpa password atau konfigurasi keamanan dasar. Ini sama saja seperti rumah tanpa pintu. Yang selanjutnya ada IoT device. Sensor kamera dan perangkat pintar lainnya sering tidak mendapat pembaruan keamanan. Celah inilah yang sering digunakan hacker untuk masuk ke sistem utama. Yang terakhir adalah kurangnya pemantauan jaringan. Banyak perusahaan tidak tahu perangkat mana saja yang terhubung ke jaringan. Akibatnya 20-40% perangkat dibiarkan tidak terpantau dan ini bisa menjadi titik masuk serangan. Hasil penelitian, yang pertama, penelitian menemukan bahwa sistem informasi memang sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi supply chain. Distribusi jadi lebih cepat, produksi lebih terencana, biaya operasional bisa ditekan. Namun, itu hanya satu sisi poin. Dari sisi lain, untuk hasil penelitian kedua, sistem SCM juga sangat rentan jika tidak diamankan dengan baik. Nah, contoh nyatanya ini pada tahun 2017, MongoDB mengalami serangan besar-besaran. Ribuan database perusahaan dihack dan dienkripsi. Pemiliknya diminta membayar tebusan agar bisa mendapatkan kembali data mereka. Untuk hasil penelitian ketiga, tidak ada pemantauan real-time menjadi masalah besar. Banyak perusahaan tidak memantau aktivitas jaringan dan perangkat secara langsung. Peretas bisa masuk dan bergerak diam-diam dalam sistem tanpa ketahuan. Dan yang terakhir, perusahaan tidak mengetahui semua perangkat yang terhubung. Rata-rata 20-40% perangkat yang terhubung ke jaringan yang tidak terdeteksi atau tidak dikelola. Hal ini menciptakan banyak lubang keamanan yang bisa disusupi oleh peretas. Nah, kesimpulannya, yang pertama, sistem informasi sangat penting dalam rantai pasokan. Penggunaan sistem informasi dalam supply chain management membuat proses bisnis lebih cepat, efisien, dan menguntungkan. Yang kedua, keamanan cyber masih menjadi masalah besar. Banyak sistem dan layanan seperti cloud, DevOps, IoT belum diamankan dengan baik sehingga mudah diserang oleh hacker. Yang kedua, kurangnya pemantauan real-time memperbesar risiko. Perusahaan sering tidak tahu semua perangkat yang terhubung ke jaringan sehingga membuat peretas bisa masuk dan bergerak bebas tanpa terdeteksi. Dan yang terakhir adalah industri SCM atau supply chain management dan transportasi sedang berubah. Perubahan dari sistem lama yang tertutup menuju sistem modern berbasis internet atau IP yang lebih fleksibel tapi juga dapat lebih berisiko jika tidak dilindungi.
Nah, adapun solusi yang disarankan oleh peneliti untuk menghadapi ancaman ini, yang pertama, implementasi sistem keamanan real-time yang dapat memantau dan mendeteksi serangan cyber dalam hitungan detik. Yang kedua, pendataan perangkat secara menyeluruh agar tidak ada satupun perangkat liar yang tersambung ke jaringan internal tanpa izin. Yang ketiga, pemisahan akses dan segmentasi jaringan agar jika satu titik terkena serangan, kerusakan tidak menyebar ke seluruh sistem. Yang keempat, pelatihan dan simulasi rutin untuk tim keamanan cyber. Nah, agar selalu tanggap menghadapi skenario serangan terbaru. Dan yang terakhir, penguatan budaya keamanan digital di semua level perusahaan bukan hanya di bagian IT saja. Nah, sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa keamanan cyber dalam supply chain bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan utama. Tanpa perlindungan yang memadai, perusahaan bukan hanya kehilangan data, tapi juga kehilangan kepercayaan pasar, bahkan rugi secara operasional dan finansial. Oleh karena itu, perusahaan harus bersiap menghadapi tantangan ini dengan sistem yang aman, tim yang tanggap, dan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya cyber security dalam dunia bisnis digital. Demikian pemaparan saya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.